Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu dukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain atau di media sosial teman-teman semua, agar melalui kesaksian ini banyak orang diberkati dan juga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian yang begitu luar biasa dari seorang murtadin. Nah, seorang murtadin ini bukanlah seorang yang biasa-biasa saja. Beliau adalah seorang yang sangat taat dengan ajaran agamanya yang dulu. Bahkan orang tuanya, mereka sangat fanatik dengan ajaran agama Islam. Bahkan seorang murtadin ini dulunya sering membuat keributan di gereja. Bahkan beliau ini melempar gereja saat sedang beribadah. Bahkan seorang murtadin ini juga pernah membuang seorang penginjil ke dalam sungai. Nah, bagaimana kemudian ia boleh meninggalkan keyakinan lamanya? Secara manusia tidak gampang, tidak mudah. Dari seorang yang tidak senang dengan orang Kristen. Kemudian ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian ia percaya, apa saja alasan-alasannya? Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya perkenalkan, nama kecil saya, nama asli saya Muhammad Nastain. Saya lahir besar dari keluarga yang kalau boleh dibilang itu keluarga yang Muslim taat. Mungkin hanya saya saja yang tidak taat karena terbukti sampai sekarang saya masih dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, kemudian Tuhan tangkap saya, lahir baru menjadi Abraham Nastain. Kalau boleh saya saksikan Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu masa kecil saya itu kurang mengerti dengan yang namanya kekristenan. Jadi bukan cuma kurang mengerti, memang benar-benar tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang hidup di luar daripada keyakinan saya yang dahulu itu adalah orang kafir. Nah, pernah dulu waktu saya masih kecil, saya waktu itu tinggal sama keluarga dan saya sekolah di Tarbiyatul Atfal. Saya itu masih di Tarbiyatul Atfal, kalau sekarang ini mungkin ya taman kanak-kanak. Saat itu saya pernah punya satu teman tetangga juga. Itu saya juga tidak mengerti kalau orang itu orang Kristen. Pernah satu saat saya diajak untuk ikut dengan teman saya, tetangga saya. Itu mungkin kalau sekarang namanya sekolah minggu. Nah, berapa kali, kalau tidak 2-3 kali diajak. Saat itu yang saya tahu adalah bahwa eh, ikut teman saya itu diajari menulis, menggambar, pulang diberi kue, kemudian diberi alat tulis. Dan memang saat itu namanya anak-anak kan suka sekali dengan namanya permainan. Nah, satu ketika tidak tahu kenapa ibu saya itu dapat kabar kalau saya ikut sekolah minggu. Lah saya ditanya, kowe melu sekolah minggu, artinya kamu ikut sekolah minggu. Ya saya tidak ngerti sekolah minggu itu apa. Yang saya tahu hanya ikut main bersama. Lah setelah itu kemudian dilaporkanlah ke orang tua saya, ke bapak saya dan kakek saya. Saat itu saya dapat hajar habis-habisan, dipukul habis-habisan, kemudian dilarang bergaul dengan tetangga saya. Bahkan tetangga saya dilabrak, didatangi oleh keluarga saya, bahkan diancam sekali lagi berani ngajak saya untuk ikut sekolah minggu, tak pateni. Tak pateni itu kalau kalau itu bahasa Jawa, kalau ini tak, saya bunuh kamu. Ya, dari situlah kemudian saya mulai harus
bisa menjaga jarak, bahwa itu bukan teman saya, itu bukan yang layak untuk kita saya ajak bermain, saya kumpuli. Nah, kemudian oleh keluarga saya dititipkan ke salah satu, di tempat saya ada anak magang di musola, mungkin habis dari pondok pesantren mana, dia ada menjadi pengerja di musola di tempat saya di Semarang. Nah, sama Mas inilah saya belajar semua, baik belajar mengaji, belajar juga bagaimana berdoa, bahkan sama beliaunya ini saya diajari untuk doling. Saya itu masih anak-anak, tapi mereka ajak saya doa keliling kan. Jadi bukan hanya orang Kristen, Bapak, kalau kalau istilah doa keliling. Mereka pun pada zaman itu mengajarkan kepada kami yang terlibat sebagai anak-anak remaja masjid, ya ikut doa, entah ke sekolah Kristen, entah ke gereja-gereja yang apa ada di sekitar kita, kita berdoa di situ. Nah, perjalanan waktu kemudian saya mulai aktif dengan kegiatan pemuda masjid, sampai dengan kemudian ada beberapa aktivis, kalau tidak salah saat itu dari Solo datang ke Semarang merekrut kami untuk bergabung kepada mereka. Nah, saat itu mereka mengajak kami untuk memerangi kebatilan. Nah, memerangi kebatilan itu ya menurut mereka adalah yang di luar keyakinan mereka, itu dianggap sebagai kebatilan. Nah, mulai dari situlah kemudian mulai awal mula kami mulai mengganggu, mulai orang Jawa bilang misruh, membuat kacau. Ada yang rumah ibadahnya kita lempari, ada yang bahkan di Semarang itu ada satu stasiun radio swasta, entah sekarang masih ada atau tidak saya kurang tahu, di daerah Mugas itu dulu pernah kami rusak antenanya. Bahkan eh, ada gereja di sekitar situ, di dekat radio Kristen itu. Waktu itu kami besar rombongan beberapa orang. Saat itu saya punya motor zaman dahulu, itu motor Suzuki FR. Itu kita lepas knalpotnya kalau ibadah Minggu Raya. Kami beberapa motor kita lepas knalpotnya, mesin kita kasih nyala, knalpotnya menghadap gereja. Jadi sementara mereka kebaktian, kami nyalakan motor sampai selesai. Bahkan ketika gereja ini kemudian karena merasa bising, terus pintunya itu ditutup supaya tidak terlalu berisik karena suara knalpot dari motor kami. Nah, oleh saya tidak berhenti di situ. Saat itu saya dan teman-teman buat bendera. Jadi pintu gereja saat itu model kupu tarung, itu pintu yang dua jadikan satu. Itu pegangannya kita ikat sama bendera untuk bikin besi kolom itu. Nah, sampai kemudian ibadah selesai, mereka buka pintu tidak bisa. Akhirnya salah satu orang gereja lompat buka jendela, lompat keluar jendela, kemudian dibukalah dari luar, dilepas kalau benderatnya itu. Nah, tidak lama pendetanya keluar terus mendatangi saya. Nah, saat itu kami dengan teman-teman sudah siap untuk siap untuk kalau emang nggak terima, kita sudah siap untuk bikin keributan. Nah, tapi saat itu yang di luar pemikiran kami adalah ketika pendetanya ini datang mendatangi saya, kemudian tanya, ada perlu apa Mas ya? Saya pikir datang itu mau ngajak ribut, tapi rupanya tanya kepada saya, Mas, ada perlu apa? Nah, saat itu saya memang dari rumah sudah membawa, dulu ada namanya sampo yang kemasan plastik, tapi bentuknya bulat bulat kencang, itu dulu namanya sampo dulu Sunsilk, tapi yang
bungkusnya keras. Nah, saat itu saya serahkan kepada pendeta ini. Pak, saya cuma mau menyampaikan ini. Ada titipan sampo buat keramas Yesus. Nah, pikirnya kami dan rekan-rekan kami saat itu berpikir bahwa itu sebuah pelecehan. Mesti kalau begitu akan terjadi keributan. Dan memang kami sudah setting untuk supaya terjadi keributan. Dan rupanya di luar dugaan kami, saat itu sampo itu diterima. Kemudian sama hamba Tuhan ini, sama pendeta ini, ya baik, terima kasih mas, nanti tak sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat berkat sampo. Dari mas siapa? Nanti tak sampaikan. Saat itu saya benar-benar duduk terdiam. Artinya begini, bayangan saya ini akan terjadi keributan, tapi rupanya diresponi lain oleh pendeta ini. Sampai kemudian karena saya hanya diam saja sampai pendeta ini pulang masuk ke gereja, saya diam berdiri saja, terus duduk diam. Teman saya seret saya, bahkan maki-maki saya, minta maaf, goblok, diam saja. Saya tidak sempat berpikir kok saya bisa seperti ini. Sudah ketika saya pulang, mulai lagi susun rencana lain. Nah, satu ketika di daerah Semarang Barat, itu ketika kami sedang duduk sama-sama, itu kami ketemu dengan seorang penginjil. Tapi kami tidak ngerti penginjil itu apa, bagaimana saya tidak ngerti. Yang kami tahu adalah saat beliau ini sedang ngobrol dengan beberapa tukang becak, salah satu bukunya itu terjatuh. Dan ketika saya baca, saya lihat dengan teman-teman, oh ternyata itu kalau semacam traktat untuk penginjilan. Nah, saya pegang itu, terus saya ngomong kepada teman-teman saya sampaikan bahwa, oh ternyata orang ini yang selama ini kita pikir orang baik menurut kita saat itu Pak, ternyata dia penginjil. Sudah, kami nyusun rencana lagi. Berapa hari kemudian, beliau ini orang Sidoarjo tapi penginjilan di Semarang. Itu malam-malam kami panggil, kami pakai motor 2 berboncengan, beliau kita bonceng 3, terus sampai di jembatan Banjir Kanal Barat. Saat itu pas di tengahnya persis, kami berempat, masing-masing saya pegang tangan kanan, teman saya satunya pegang tangan kiri, yang satunya kaki kanan, yang satunya kaki kiri. Kita ayun, kita lempar ke sungai Banjir Kanal Barat sambil kita teriak, wah kucing kering. Itu permainan anak-anak zaman dahulu. Itu artinya apa, buang kucing kurus. Maka kebetulan orangnya kurus saat itu. Nah, kami cuma tertawa saja saat itu, saya tidak mengerti hati saya terbuat dari apa, tapi yang jelas kalau kami melakukan hal seperti itu kepada orang kafir pada saat itu sebuah kebanggaan. Memang kita perhatikan, kita lihat ketika jatuh masuk ke sungai, itu ketinggian dari jembatan itu lebih dari 6 meter. Jadi begitu biur itu dia berenang pelan-pelan sampai minggir kemudian pergi. Yang saya tahu saat itu kita perhatikan memang sempat kita lihat karena gelap, saya lihat dia minggir. Banyak hal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya saksikan. Bahkan ada satu keluarga ini, keluarga Kristen, pernah satu saat kami bersama teman-teman tengah malam kita ambil kaleng bekas tempat kaleng cat itu, kita selokan, kita cari TA1 itu kotoran manusia, kita taruh di kaleng, kemudian kita kasih air sedikit, kita aduk pakai, zaman saya kecil dulu namanya kuas merang, terbuat dari batang padi, untuk kuas yang dari kapur itu. Nah, kita aduk begitu, kita kuaskan pintu jendelanya sampai habis. Kemudian paginya kita sama teman-teman kita lihat sambil tertawa, kita lihat ibu dan anak ini
bawa selang sambil menangis, sambil dia lap pintu jendelanya. Saat itu kami juga tertawa saja. Saya juga tidak mengerti saat itu hati saya terbuat dari apa. Tapi itu sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Bahkan ada lagi gereja perintisan, gereja papan saat itu, karena ibadah di tengah kampung itu dilarang. Kami bersama teman-teman kalau malam kita lempari. Setiap malam kita lempari. Pas satu saat ketika gereja itu ditinggal pergi sama penghuninya, kami dan teman-teman, karena itu gereja panggung, jadi kakinya ada 6, kita potong yang depan kanan, potong 10 cm, yang belakang kiri potong 10 cm, yang tengah kanan kita, pokoknya kita bikin dia bergoyang. Sampai sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita perhatikan lagi, pemilik gerejanya datang satu hari, kita juga lihat tertawa-tertawa saja. Mereka hanya berdoa, saya tidak mengerti, tidak tahu saya itu apa yang menjadi doa pergumulan mereka. Tapi yang jelas, itu sebuah kebanggaan bagi kami. Nah, ini yang jadi gongnya. Kenapa kemudian Tuhan tangkap saya? Dari banyak cerita ini yang menjadi gongnya. Satu saat di dekat tempat saya, itu di satu rumah anak Tuhan, ada persekutuan kalau dulu istilahnya FA, Family Altar, atau Bible Kring. Ya. Ketika mereka sedang ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami dan teman-teman ini sepakat untuk kita kerutuki itu kita lempari pakai batu. Kita lempari, terus kita sembunyi. Orangnya keluar, kita sembunyi. Mereka memuji lagi, saat itu memuji yang mereka pakai cuma tamborin. Ketika mereka mulai memuji lagi, kita lempari lagi. Mereka keluar lagi, kita sembunyi. Terus itu berulang-ulang. Sampai akhirnya mereka tidak memuji, mungkin hanya berdoa atau sharing, saya kurang mengerti. Nah, selesai kami lempari rumah itu. Kemudian kami sepakat dengan teman-teman duduk sambil ada sedikit minuman kita siapkan saat itu. Nah, pas di tengah-tengah saat saya dan teman-teman menikmati sukacita itu, saya merasakan tiba-tiba badan saya kok dingin sekali, benar-benar dingin. Nah, saya sampaikan kepada teman, kok badan saya dingin ya. Nah, teman saya juga tidak usah bercanda. Tidak lama kemudian saya rasakan tangan saya ini seperti bisa digulung dilipat, seperti kayak karet yang bisa digulung. Terus saya sampaikan kepada teman saya, tulangku hilang, balungku hilang. Aku tak mulai ya, saya bilang teman saya, aku tak pulang ya. Teman saya bilang, kalau tidak kuat, bilang tidak kuat, tidak usah alasan. Yang tulangnya hilang lah, yang kedinginan lah. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, saat itu saya ini mengalami kedinginan yang luar biasa. Kemudian ketika saya pulang sampai di rumah, benar-benar sebuah rasa dingin yang luar biasa, tidak bisa saya tahan. Sampai akhirnya saya keluarkan baju dan celana training untuk biasa dipakai untuk olahraga, saya pakai double supaya tidak kedinginan. Masih kedinginan, saya ambil jaket. Masih kedinginan lagi, ada kasur tipis yang orang bilang kasur Palembang itu, saya gulung untuk saya tidur. Sampai kemudian saya merasa napas saya, karena begitu dinginnya sampai saya sesak untuk bernapas. Kemudian lambat laun, saya kurang mengerti, hanya yang saya tahu antara saya tidur atau pingsan atau mati, saya tidak mengerti. Yang jelas saya sudah tidak sadar. Begitu saya terbangun, Bapak Ibu Saudara, saya sudah dalam posisi duduk bersila. Kemudian saya tengok ke kanan, abu-abu. Saya tengok ke kiri, abu-abu. Saya tengok ke atas, abu-abu. Saya tengok ke bawah, abu-abu. Jadi sekeliling saya semuanya abu-abu, dan saya posisi ada di tengah-tengah.
Dan saya lihat ke bawah pun tidak kelihatan bumi. Dan saya sempat berpikir, apa ini yang namanya orang mati? Oh, mungkin ini yang namanya mati. Saya sempat berpikir begitu. Terus saya ketika melihat ke atas, tidak lama kemudian, saya lihat seperti ada kertas HVS jatuh melayang-layang. Pasti satu lembar HVS warna putih. Begitu jatuh persis di depan saya, dia selebar pintu. Ketika saya perhatikan betul-betul, kertas yang putih itu tidak lama kemudian muncul gambar laki-laki gendong anak kambing bawa tongkat. Yang saat itu saya tahu gendong anak kambing bawa tongkat. Dan kemudian saya ngomong sama lukisan ini pakai bahasa Jawa. Aku nggak butuh lukisan. Dan Bapak Ibu Saudara, ajaibnya lukisannya menjawab dengan bahasa Jawa juga. Orang usah bingung melu aku. Saya jawab untuk yang kedua kalinya, aku nggak butuh lukisan. Dijawab lagi, nggak usah bingung ikut aku. Kemudian ketiga kalinya lebih keras lagi, saya teriak, aku nggak butuh lukisan. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Orang usah bingung melu aku. Artinya ketika saya ngomong, aku tidak butuh lukisan, saya tidak butuh lukisan. Lukisannya menjawab, tidak usah bingung ikut aku. Nah, pas yang ketiga kali itu kemudian saya kaget terbangun. Oh, rupanya saya mimpi. Tapi satu hal yang ajaib Bapak Ibu Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan. Saat itu, ketika saya terbangun, yang tadinya badan saya kedinginan, sudah tidak dingin lagi. Kemudian saya melihat jam dinding, tengah malam. Sudah jam setengah 2 pagi. Saya sempat merenung. Saya mimpi apa itu, mimpi saya itu mimpi apa ya? Saya renungkan baik-baik. Kemudian, oke, saya ingat seseorang. Siapa itu? Itu adalah guru spiritual saya. Karena saya selama ini kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan spiritual, saya punya guru spiritual yang tinggal di daerah Ambarawa. Pagi-pagi betul, saya mandi, saya keluarkan motor, kemudian dari Semarang, saya naik motor, tujuan Ambarawa. Nah, di tengah jalan, mendung, dan tiba-tiba hujan deras sekali. Sampai di daerah Ungaran di Karangjati tepatnya itu, saya minggir sebentar, saya berhenti di halte bus, saya menunggu sampai hujan reda. Nah, saat itu, di saat saya duduk menunggu hujan reda, dari arah seberang jalan, ada bapak dan anaknya itu lari-lari menghampiri saya. Rupanya beliau juga mau berteduh. Akhirnya kami sama-sama berteduh. Kemudian saya secara tidak sengaja mendengarkan percakapan dari bapak dan anak ini. Nah, dari percakapan kedua orang inilah saya merasakan ada sesuatu yang membuat hati saya terasa sejuk. Dan entah kenapa kemudian saya bertanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Tapi saya pakai bahasa Jawa, saya minta maaf, Pak. Saya dengar Bapak berbicara ini, hati saya rasanya tenang, rasanya damai, rasanya tenang. Nah, kemudian Bapak ini jawab, mosok sih Mas? Iya Pak, betul, saya merasakan kedamaian, rasa damai sekali. Nah, terus terjadilah perbincangan antara kami dengan beliau. Beliau tanya, Mas mau kemana? Anu Pak, saya mau ke Ambarawa. Mau ke Ambarawa ke mana? Saya jawab lagi, saya mau ke Tambak Boyo. Oh, di sana ya. Saya juga ada, Bapak ini menjawab, saya juga ada saudara di sana. Tambak Boyonya mana Mas? Ke siapa? Ini kok ke Mbak Tim, ke guru spiritual saya. Oh, orang pintar itu ya? Siapa? Saya kenal, saya tahu. Nah, kemudian, beliau tanya,
Lah memang ada perlu apa toh mas sampai ke sana? Anu apa? Saya ini semalam mimpi. Saya ceritakan mimpi saya. Saya mimpi ya, karena saya penasaran dengan mimpi saya. Saya mau tanyakan ke beliau. Lah mas mimpinya mimpi apa? Ya karena mungkin ini sudah caranya Tuhan, saya kurang mengerti juga pada saat itu. Saya ceritakanlah ke beliau tentang mimpi saya. Mimpi melihat apa, sebuah lukisan dengan gambar laki-laki gendong anak kambing bak tongkat. Beliau sempat sejenak memperhatikan saya. Dia tanya kepada saya, Mas, agamanya apa? Saya jawab, agama saya Islam, Pak. Terus tanya, mesti mimpi ini ada latar belakangnya. Sebelumnya nih Mas bagaimana? Terus saya cerita, karena saya melihat beliau cara berbicaranya kelihatan bahwa beliau ini orang bijak. Saya sampaikan kepada beliau, saya ceritakan bahwa latar belakang saya, keluarga saya, orang tua saya. Terus saya tanya ke beliau, kalau Bapak tahu bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi saya, Pak. Terima kasih sekali. Beliau mengiyakan. Bisa Mas, tapi tidak bisa saja langsung. Mimpinya Mas ini mesti saya doakan dulu. Nah, dari kata doakan dulu ini, kalau orang Jawa berpikirnya mesti ini orang pintar. Karena hanya apa, bahasa yang dipakai oleh kami zaman dahulu sebelum jadi anak Tuhan, yang namanya tak doakan dulu, oh berarti ini orang pintar. Ya saya berpikir pada saat itu pun bapak ini orang pintar, atau boleh dibilang apa, dukun lah. Tapi pemahaman dukun dengan orang pintar bagi kami beda. Orang pintar itu orang yang apa, lebih bicara spiritual, lebih lebih daripada apa, dukun. Ya, saya berpikir ini mungkin kiai atau semacamnya. Terus saya tanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Terus kalau 3 hari lagi saya ke rumah Bapak, atau saya harus kemana? Gak usah ke rumah saya. Kita ketemu di sini saja, Mas. Di sini Kak JLT ini. Iya, di sini saja. Terus jam berapa, Pak? Beliau bilang, Mas, sebelum di sini saya sudah sampai di sini. Nah, pagi, siang, atau sore, Pak? Pagi ya. Paginya jam berapa? Pokoknya Mas belum di sini, saya sudah di sini. Nah, setelah itu kemudian kami pamitan. Dan saya tidak lagi jadi berangkat ke Ambarawa. Karena Bapak ini sudah menjanjikan akan memberikan jawabannya 3 hari lagi. Dan benar, 3 hari kemudian saya berusaha menghargai, karena ini orang pintar, menurut saya orang pintar. Jadi pagi-pagi sekali, jam 6 itu saya sudah sampai di halte bus di daerah Karangjati. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ini lebih pagi daripada saya. Nah, ketika kami bertemu sebentar, kemudian berbincang-bincang, basa-basi, kemudian salaman, sampailah saya menanyakan, Pak, minta maaf, kembali mau menanyakan mimpi yang kemarin saya tanyakan ke Bapak. Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Jawabannya begini beliau, Mas, Mas ini domba yang hilang diselamatkan. Saya agak bingung juga, maksudnya domba yang hilang diselamatkan itu apa? Terus saya tanya, Pak, minta maaf, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Mas, ibadah enggak? Iya, saya ibadah, Pak. Sembahyang enggak? Percaya sama Tuhannya, Mas. Percaya, Pak. Ya, saya sembahyang, ya saya percaya sama Tuhan saya. Kalau Mas percaya sama Tuhannya, Mas, saat Mas sembahyang, tanyakan. Selesai sembahyang, tanyakan, Tuhan, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Sederhana, jawabannya cuma itu saja. Selesai itu sudah kami bincang-bincang sebentar. Memang saya sempat tanya beliau rumahnya di mana, cuma jawab jauh Mas. Pak tinggalnya di mana? Oh jauh Mas. Sudah. Kemudian saya pamitan, saya ambil amplop yang sudah saya isi dengan sedikit uang. Memang yang namanya orang kalau ketemu orang pintar itu
Kalau adatnya orang Jawa itu pakai syarat. Nah, syarat itu ya itu tadi, ketika kita tanyakan mimpi apa, keperluan apa kita kepada orang pintar, pamitannya ya pakai salam tempel. Itu sebagai syarat. Itu wajib hukumnya. Jadi ketika saya ambil amplop, kemudian salaman sekaligus saya serahkan amplop itu, beliau kaget terus tanya kepada saya, ini apa ini mas? Itu syarat pak. Oh, syarat ya, baik, saya terima. Kemudian beliau terima, kembalikan kepada saya, mas ini saya terima, tapi saya kembalikan kepada mas. Ini bukan punya mas, tapi ini punya saya. Kembali saya berikan kepada mas untuk beli bensin. Tapi pak ini syarat, iya, syaratnya kan sudah saya terima. Dan ini dari saya buat mas, buat beli bensin. Memang saya kaget, seumur-umur sejarah, yang namanya orang pergi ke orang pintar, memberikan syarat, dan syarat itu dikembalikan. Itu sama halnya dengan yang namanya mimpi keinginannya tidak akan terjawab, seperti tertolak. Jadi ketika saya terima itu saya sempat termangu, tapi namanya sudah pamitan, sudah saya start motor balik kanan, tapi hati saya tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya toleh ke belakang, dan benar saya lihat Bapak ini pas persis ada bis berhenti di depannya beliau, dan beliau naik. Kok tidak tahu kenapa tiba-tiba spontan saya tergerak untuk ikuti bis itu. Tujuan saya ikuti saya hanya untuk mengembalikan yang namanya syarat. Karena itu syarat itu hukumnya wajib harus diterima. Saya ikuti mulai dari Ungaran terus. Dia berhenti di mana, saya berhenti. Saya lihat siapa yang turun. Kalau orangnya salah, saya ikuti terus, saya ikuti. Sampai perbatasan Jogja, Magelang Jogja. Itu bis berhenti, orangnya turun. Sudah masuk ke kampung. Saya ikuti dari jauh, saya lihat dari jauh. Begitu sampai di mata jalan itu di gang dekat jalan raya, saya lihat beliau jalan-jalan kira-kira berapa ratus meter, beliau belok kiri masuk rumah. Saya ikuti terus. Saya hanya kira-kira saja tadi beloknya di sini. Pas berhenti ada beberapa rumah, saya berhenti di situ, paling tidak tanya kiri kanan. Karena saya tanya nama pun saat sama beliau tidak menjawab. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali assalamualaikum. Dibukalah pintunya. Setelah dibuka, beliau terkejut dan saya pun terkejut. Kenapa Bapak Saudara? Rupanya beliau ini orang Kristen. Tahu dari mana? Ketika pintu rumah dibuka, di dindingnya ada salib. Dan beliau pun juga kaget. Kenapa? Karena beliau tahu saat waktu saya ceritakan mimpi saya kepada beliau tanya, kenapa kok bisa mimpi seperti ini? Pasti ada dasarnya, ada alasannya. Saya ceritakanlah semuanya kepada beliau. Makanya saya baru ngerti kenapa beliau tidak ingin saya tahu rumahnya. Tapi saat itu saya yakin percaya bahwa Roh Kudus mulai bekerja. Yang tadinya saya paling alergi, anti untuk masuk rumahnya orang Kristen. Mungkin itu yang pertama kalinya saya bertamu ke rumahnya orang Kristen. Saya minta izin untuk duduk, bincang-bincang sama beliau. Dari perbincangan itu kemudian saya seperti menemukan pribadi yang ngerti saya. Sebenarnya Bapak ini ngerti saya ini pengen apa, mau apa, beliau ngerti. Nah, dari perbincangan itu kemudian berapa hari kemudian saya datang lagi ke situ, pamit lagi berapa hari lagi ke situ, terus intens terjadi satu perbincangan dan saya seperti merasakan mendapatkan teman sharing, teman berbicara yang enak. Dan saat itu saya belum mengerti kalau beliau ini ternyata hamba Tuhan. Ya. Satu saat saya entah bagaimana ceritanya kok tiba-tiba saya tanya beliau, Pak, saya ini tidak boleh kalau jadi orang Kristen. Saya tanya ke beliau. Dan beliaunya menjawab, ya boleh saja. Terus sarannya bagaimana, Pak? Ini jawaban yang luar biasa. Yang mungkin kalau ada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan yang lain, itu tidak akan sama seperti beliau. Jawabannya beliau,
Mas minta izin dulu sama orang tua, diizinkan enggak? Saat itu saya ya, mungkin itu bagian dari syarat untuk menjadi orang Kristen adalah minta izin kepada orang tua. Dan saya pulang, saya sampaikan kepada keluarga saya, aku mau jadi orang Kristen. Lah, bapak saya begini, kok ini baru kejeduk gitu, artinya habis terbentur di mana kamu, kecedur di mana kamu, kok tiba-tiba seperti itu. Ya saya sampaikan alasannya, yaitu keinginan saya saja. Nggak sama macam-macam. Disitulah mulai hubungan kami sudah tidak harus lebih. Tapi saya intens untuk berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini. Satu saat kalau saya singgah ke beliau, saya sharing tentang bagaimana hidup orang Kristen. Pulangnya saya ke rumah, ketemu dengan orang tua. Saya sampaikan lagi keinginan saya. Kembali mendapat penolakan lagi. Nggak usah macam-macam. Bahkan lebih keras lagi. Sampai kemudian ketika yang terakhir saya tanya kepada orang tua, saya sampaikan kepada orang tua keinginan saya. Jawaban orang tua saya adalah nggak usah macam-macam, bertobat, baca syahadat bertobat, mumpung belum terlambat. Belum dibaptis toh, kalau sudah dibaptis terlambat. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh berarti harus baptis supaya tidak dikejar-kejar untuk kembali bertobat, untuk kembali bertobat dan syahadat. Ya. Saya kembali, saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, Pak, apakah saya boleh baptis? Oh iya boleh saja toh mas. Itu harus, bukan hanya boleh, itu harus. Nah disitulah kemudian saya belajar kepada beliau selama beberapa waktu tentang apa itu baptisan. Nah satu saat ketika baptisan kurang berapa hari, saya mimpi lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam tidur saya seperti di ruang doa gereja, kemudian di situ apa berita ini berdoa, kemudian saya ketuk pintunya, Shalom Bapak, selamat malam. Iya bagaimana? Ini Bapak minta maaf, saya mau baptis. Itu dalam tidur saya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari ruang doa ini dijawab, tidak dibuka pintu tapi langsung dijawab, kamu mau baptis? Iya. Tidak apa-apa, sekarang pun bisa. Tapi kamu harus minta maaf sama ini, semua nama disebutkan. Jadi nama-nama yang dulu pernah saya lempari, yang pernah saya buat sakit hati, termasuk yang pintunya saya kuas dengan kotoran manusia. Jadi semua nama yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, itu di dalam mimpi disebutkan semua. Nah ketika saya terbangun, oh ternyata cuma mimpi. Nah sebelum itu memang ketika nama itu disebutkan, semua nama disebutkan, saya sempat menjawab, nah kalau mereka tidak mau minta maaf, memaafkan bagaimana? Lalu kalau mereka tidak mau memaafkan, itu urusanku. Yang penting bagianmu, urusanmu, minta maaf pada mereka. Kalau mereka tidak memaafkan, itu urusanku. Dan itulah saya kemudian terbangun dan saya kaget, mimpi. Besoknya saya datangi hamba Tuhan ini, saya sampaikan mengenai mimpi saya semalam begini. Jawabannya sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Wah mas, kalau begitu saya tidak berani baptis mas. Mas Nasta panggilan saya. Karena Tuhan sudah berikan satu penglihatan. Syaratnya mas harus, dari nama yang disebutkan itu kenal semua enggak? Tahu enggak? Ya saya tahu Pak. Saya tahu mereka, saya kenal mereka. Tahu tempatnya, tahu. Kalau begitu kembali ke Semarang, minta maaf kepada mereka semua yang ada dalam mimpi, jangan sampai terlewatkan. Setelah minta maaf kepada mereka, kembali kita baptis. Nah, saat itulah seumur-umur saya merasakan ketakutan yang luar biasa.
Yang tadinya saya ketemu dengan mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, tidak terasa takut, bahkan bangga ketika membuat mereka celaka dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, saya mengunjungi satu persatu mereka, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi karena memang itu harus begitu, harus saya lakukan, dan saya harus minta maaf pada mereka. Dari semua satu saya tinggalkan, karena saya benar-benar tidak punya nyali untuk ketemu dengan keluarga ini. Bapak Ibu tahu siapa? Itulah keluarga yang rumah pintunya saya kuas dengan TA1, dengan kotoran manusia. Dari semuanya sudah saya kunjungi, saya datangi, saya minta maaf. Dan semuanya memaafkan. Hanya satu keluarga ini yang saya seperti takut sekali. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk ketemu. Dan kebetulan beliau pas ada di luar rumah. Saya samperi beliau, permisi Bu, saya ada perlu. Nah, ibu ini kaget ketika melihat saya, Mas, tumben, ada perlu apa? Maksudnya tumben itu karena saya tidak pernah sekalipun ngomong sama beliau. Makanya beliau bilang tumben. Tumben ada perlu apa? Ya bisa ada perlu Ibu. Ada perlu penting sekali. Terus bagaimana? Di luar atau di dalam? Kalau Ibu berkenan ya, kalau di dalam rumah Ibu berkenan saya di dalam. Tumben mau masuk rumah saya. Memang beliau teriak tumben itu karena memang seumur-umur saya tidak pernah berbicara bahkan masuk rumahnya beliau. Nah, setelah sampai di rumahnya, masuk di dalam rumah, saya sampaikan maksud saya sampaikan Bu, tujuan saya datang ke rumah ini, saya mau minta maaf. Minta maaf buat apa Mas? Saya mau minta maaf karena dulu pernah rumah ini dilabur, dikuas pakai. Iya saya tahu Mas, saya tahu. Nah itu orangnya Ibu tahu, saya tahu Mas. Itu orangnya saya Ibu. Saya juga tahu kalau itu orangnya Mas Nastain. Nah karena itu Ibu kedatangan saya ke sini saya minta maaf. Oh sudah saya maafkan oh Mas. Sudah saya maafkan. Pada saat itu saya dan anak saya semprot pakai selang pintu jendela. Kami menangis memang, tapi kami sambil berdoa memaafkan siapapun yang memperlakukan kami seperti ini. Itu sudah kami maafkan pada saat itu. Ya, terima kasih Bu, saya bilang. Terus tanya lagi, lah emang kenapa tuh Mas? Anu Bu, saya mau baptis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi rupanya selama ini Bapak Ibu ketahui bahwa saya ini bagian dari salah satu pokok doa daripada ibu dan anak. Disitulah saya baru mengerti betapa luar biasanya orang yang diperlakukan seperti itu, yang mestinya tahu siapa pelakunya, dia tidak lapor polisi, dia tidak mungkin melapor kepada siapa, tapi dibawa dalam doa. Dari itulah saya benar-benar merasakan betapa luar biasa hidup orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit berikan satu tips. Karena saya sering melihat saat ini banyak orang Kristen, orang percaya yang dikata-katai, yang kafir lah, yang inilah, yang kata-kata yang tidak enak, yang mempermalukan, dan lain sebagainya. Seringkali kita meresponinya dengan hal yang sama. Tapi satu hal, kita boleh belajar dari keluarga ini. Ketika dia diperlakukan seperti itu, bukan makian atau apa yang keluar dari mulutnya, tetapi doa. Dan saya yakin percaya, sampai saat ini pun, sampai kemudian Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, itu bagian, saya percaya bagian dari doa mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik. Jadi daripada kita seperti yang di medsos saat ini, saling ribut dengan keyakinannya, alangkah baiknya kalau kita juga bersikap seperti ibu dan anak ini, ibu janda dan anak ini. Nah, selesai saya sampaikan permintaan maaf, kemudian pamitan,
Disitulah saya kembali berangkat ke Jogja. Saya ceritakan semua kepada hamba Tuhan. Tidak lama kemudian baptis. Masa menunggu surat baptis, kami aktivitas seperti biasa, tapi sudah tidak lagi melakukan aktivitas di Semarang, lebih banyak di Magelang dan Jogja. Nah, ketika surat baptis itu jadi, saya bawa, saya berikan kepada keluarga, saya tunjukkan bahwa, Pak, saya sampaikan ke orang tua, tidak usah lagi saya sudah dewasa, sudah besar, tidak usah lagi untuk minta saya kembali bertobat. Saya sudah punya pilihan sendiri dan saya merasa ini yang terbaik buat saya. Oh, pilihanmu itu ya sudah. Masuk ke kamar, ambil kakak, karena saya sulung dari 4 bersaudara, nama saya dicoret. Kamu bagian dari orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya hak dalam keluarga ini. Nah, dari situlah kemudian saya mulai keluar dari rumah itu. Saya bawa surat, ijazah pun tidak boleh. Karena ijazah itu aku yang menyekolahkan. Saya bawa motor pun tidak boleh. Karena motor itu pun aku yang beli. Keluarga saya bilang begitu. Jadi saya keluar begitu saja. Hanya dengan berapa potong pakaian. Kemudian saya mulai beraktivitas. Saya bawa istri saya dan 2 anak saya masih kecil-kecil. Saya bawa ke Jogja. Mulai hidup dengan suasana yang baru di Jogja. Hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Pergi tidak membawa sesen pun uang kami bawa saat itu. Saya hanya modal motor butut yang motor memang saya punya sendiri, bukan motor dari orang tua atau keluarga. Saya bawa ke Jogja, kemudian di Jogja dipertemukan dengan teman dari istri saya saat itu. Dia punya rumah kosong di daerah Gudean yang tidak berpenghuni karena memang di situ dikenal rumah angker. Saat itu kami tidak punya uang, tidak punya apa untuk sewa tempat. Kami sampaikan kepada teman istri saya dan beliau bilang punya satu rumah di tengah sawah, tapi ya kondisinya seperti itu. Kalau mau tinggal di situ tidak apa-apa, kalau enggak ya tidak apa-apa. Dan karena kondisi keadaan ya akhirnya kami mau dengan iman tinggal di situ. Di situ kami mulai aktif di gereja dengan kerja apa adanya, terlibat pelayanan juga di salah satu gereja kecil di Jogja. Perjalanan waktu sampai kemudian pemilik rumah ini menawarkan, karena memang di belakang rumahnya itu ada sedikit tanah kosong, dan beliau tawarkan kepada saya, Mas, kalau mau bikin kolam itu masih ada tanah agak lebar 4 meter kali 30 itu masih ada. Itu saya disuruh bikin kolam Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu memang kebutuhan yang sangat mendesak, saya harus lakukan sesuatu. Saya gali tanah itu sendirian. Jadi setiap hari saya harus gali 1 meter dengan ketinggian 1 dada begini, lebar 4 meter, kedalaman 1 meter, dan lebar panjang 1 meter. Terus setiap hari begitu terus. Sampai dengan 20 meter itu hampir 1 bulan saya gali setiap hari. Nah, satu saat ketika kolam sudah jadi, karena itu di tengah sawah, ada sedikit berkat, kita beli benih ikan nila pada saat itu. Memang itu kerinduan kami, kalau memang Tuhan memberkati lewat ikan ini, hasil panennya kita akan pakai untuk sewa tempat, bikin usaha kecil-kecilan. Tapi rupanya Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Saat itu ketika
waktunya mau panen kurang dari ya hampir 5 bulan, dan saya lihat ikannya memang sudah agak besar. Pas saat mau panen, tiba-tiba pemilik rumahnya datang. Entah kenapa, alasannya apa, saya tidak mengerti, kami tidak mengerti. Tiba-tiba kami sekeluarga diusir, disuruh pergi. Saya sampaikan, loh Mbak, kami kan sebentar lagi mau panen. Saya minta waktu berapa hari lagi untuk kami jual hasil panen ini, kemudian kami pindah dari tempat ini. Oh, tidak bisa Mas, secepatnya harus pergi. Ya sudah, akhirnya kami mau bagaimana lagi. Saya dengan istri cuma bisanya berdoa saja. Istri saya bisanya cuma menangis. Nah, tidak lama, di saat kami duduk di situ merenung bagaimana, terus ikan ini mau dijual kemana, kami lihat ada bapak-bapak duduk di pinggir sawah. Kemudian saya datangi karena saya melihat sebenarnya orang ini juga bingung. Setelah saya datangi, saya tanyakan, loh Mas, kok saya lihat Mas ini kayak orang bingung, kenapa? Dia cerita kepada saya, anu Mas, istri saya ini kena apa kanker miom di Dokter Sarjito, harus operasi, dan saya benar-benar tidak punya uang. Jadi makanya saya bingung duduk di sini, saya mau ngapain. Oh, saya bilang sama beliau, Mas tunggu sebentar. Saya ngomong sama istri saya ini itu ada orang, saya ceritakan semua. Terus kami doa sama-sama. Di dalam doa, selesai berdoa, saya tanya ke istri saya, apa jawabannya? Apa jawabannya? Istri saya ngomong, kasihkan kolam itu kepada orang itu, semua hasilnya. Dan saya bilang, ya sama jawabannya. Akhirnya saya panggil Mas ini, saya bilang kepada beliau, Mas cari pick up atau apa untuk ambil semua ikan yang ada di sini. Semua ikan yang ada di sini, kemudian terserah seberapa hasilnya digunakan untuk nambah-nambah pengobatan. Nah, selesai itu, sudah kami pergi sama istri ke gereja. Ke gereja berdoa. Gereja berdoa, dalam doa, cuma kami, ya, jujur kami mengeluh. Kami teriak kepada Tuhan. Tuhan, lah kok seperti ini hasilnya? Katanya ikut Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Tapi pada kenyataannya kenapa ini yang harus kami alami? Sudah selesai doa, sudah kami serah pokoknya kepada Tuhan. Kita pulang ke rumah, kondisi kolam masih hasilnya masih diambil sama orang yang istrinya sakit. Kita istirahat sebentar. Sore saya keluar lagi dengan istri dan kedua anak saya. Di tengah jalan dihadang sama orang. Ditanya, Pak, Bapak mau kemana? Oh enggak Mas, saya cuma mau jalan-jalan. Enggak, saya lihat Bapak ini kayak orang bingung. Enggak, saya cuma mau jalan-jalan Mas. Ditanya lagi, terus saya ceritakan semua, Mas, saya ini bingung mau kemana, karena saya tinggal satu rumah, sekarang rumahnya sudah mau dipakai sama yang punya, dan saya harus pergi secepatnya. Orang ini telepon orang tuanya yang ada di Kulon Progo, telepon, Pak, ada satu keluarga orang percaya, tapi dulunya dari Muslim. Nah saat ini bingung cari tempat tinggal karena tempatnya sudah mau dipakai sama yang punya. Kira-kira bagaimana Pak? Oh suruh ke sini. Puji Tuhan Bapak Saudara. Jadi hari itu juga beliau bilang pada saya, Pak, barang-barang apa semua dibawa, nanti dinaikkan pickup langsung bawa ke rumah saya. Jadi puji Tuhan, hari itu sebenarnya kalau saya tidak ketemu dengan beliau, mungkin kami sekeluarga ini sudah entah mau tinggal di mana. Setelah saya ke tempat beliau, kembali kami beraktivitas, bikin usaha kecil-kecilan dengan sambil pelayanan.
Kemudian entah dari mana saya kurang mengerti, ada dari satu lembaga LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia itu, entah tahu saya dari mana, kenal saya dari mana, tiba-tiba cari saya sampai ke rumah, kemudian sampaikan ada tahap, tapi saya percaya ketika kita setia terus melayani Tuhan tanpa ada perkeluhan, tanpa ada persungutan, kita jalani saja. Saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada atas kita semua. Nah, satu ketika dari lembaga ini ngajak saya untuk sekolah dan ikut pelatihan. Nah, disinilah kemudian mulai semakin aktif pelayanan kami baik di tempat-tempat malam, di tempat pelacuran, di terminal dan lain sebagainya. Sampai kemudian pemutusan kurang lebih 14 tahun yang lalu, kami masing-masing yang orang yang dari seberang kemudian bertobat itu dikumpulkan di satu tempat dulu di Wisma Eden kalau saya tidak salah ingat itu, dilatih di situ, dibekali di situ, kemudian masing-masing dilakukan pemutusan, dan pemutusannya untuk saya jatuhnya di Papua. Itulah awal mula kenapa saya bisa berada di Papua. Saat itu saya ingat saya cuma dibekali satu tiket kapal dan uang 300.000. Itu 14 tahun yang lalu. Jadi dengan tiket kapal satu dan 300.000 itu mau hidup syukur, mau mati ya syukur. Dan saat itu saya sampai di Papua, itu kota Sorong, 14 tahun yang lalu saya tidak mengerti Papua itu seperti apa, Bapak Saudara. Tidak ada saudara, tidak ada kenalan, tidak ada kerabat, tidak ada siapapun yang saya bisa tinggal di tempat itu. Yang jelas benar-benar buta, sebagaimana Abraham disuruh pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu. Dan itu terjadi atas kehidupan saya. Nah, awal mula ketika saat itu pengutusan baru saya, keluarga masih tinggal di Jogja. Saya berangkat ke Papua, tiba di pelabuhan Sorong. Saya tanya kepada orang sekitar situ, saya tanya, kalau mau cari angkot di sini di mana ya? Karena memang pelabuhannya di pinggir jalan raya persis. Oh, sini tidak ada angkot, Pak. Di sini adanya taksi. Nah, saya tunggu sampai lama sekali, tidak ada taksi lewat. Kemudian saya tanyakan lagi, Pak, maaf taksi, kalau mau cari taksi di sebelah mana ya? Ini Bapak, ini taksi lewat. Rupanya taksi di sana itu angkot warna kuning itu yang kalau di Jawa dijadikan angkot, di sana namanya taksi. Jadi itu sudah lewat berkali-kali hanya karena saya tidak tahu yang namanya taksi. Rupanya itu. Nah, pas saat itu kalau saya tidak salah ingat itu jam menuju hampir 8:30 malam. Itu mungkin taksi yang terakhir. Dan saya naik, udah ditanya, Pak mau kemana? Karena saya tidak tahu tujuan, tidak jelas tujuannya. Saya cuma tanya, ini taksi ini nanti turun di sebelah mana? Nah, di situ berhenti, saya turun. Kita mau ngandang, Pak, katanya mau masuk kembali ke Pangkalan. Ya, sebelum ke Pangkalan, dia berhenti di sebelah mana, nanti saya berhenti. Pas hari itu, begitu taksi mau masuk ke pool, saya turun, saya lihat ke atas, langit sudah mulai turun hujan. Saya tengok ke kiri, ke kanan, di sebelah saya ada naik sedikit, ada banyak rumah-rumah kecil. Nah, disitulah saya berteduh menunggu sampai hujan. Rupanya Tuhan baik, hujan sampai pagi. Jadi karena mungkin saya terlalu capek di atas kapal, saya peluk ransel sambil bersandar. Di situ saya ketiduran. Dan ketika saya terbangun sudah agak pagi, saya tengok ke belakang, rupanya itu kuburan. Sudah mau bagaimana lagi, memang sudah terlanjur begitu. Nah, ketika paginya saya mulai jalan mencari satu gereja, saya ditemukan di situ dengan satu gereja.
Kemudian saya ceritakan bagaimana perjalanan saya, tujuan saya ke Sorong, ke Papua. Nah, gabunglah saya di gereja itu sampai sekian, ya mungkin berapa, ada hampir 1 tahun saya gabung di gereja situ. Kemudian masuk dalam tim penginjilannya. Setelah kurang lebih 1 tahun, saya panggil istri dan anak saya untuk nyusul ke Papua. Selain terlibat pelayanan, kami juga punya satu usaha kecil, buka warung-warung makan kecil di kota Sorong, di 12 masuk. Di situ kami belum mengerti, saya secara pribadi belum mengerti panggilan Tuhan buat saya itu apa. Yang jelas ya, kami sudah melayani, kemudian sambil usaha kecil-kecilan. Tapi rupanya dari usaha itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga kami. Memang usaha kami ramai, tapi ada saja hal yang membuat kami akhirnya ribut. Ya, akhirnya usaha kami tidak jalan. Kami berdoa lagi, sampaikan kepada Gembala Sidang, Pak, keluhan kami bagaimana. Coba Pak berdoa lagi, panggilan Tuhan sebenarnya itu untuk apa. Nah, disitulah kemudian kami baru mengerti bahwa rupanya memang Tuhan panggil untuk Papua itu bukan untuk usaha atau untuk perkara dunia, tapi Tuhan panggil untuk menjadi alatnya, untuk menjadi hambanya. Nah, disitulah kemudian kami mulai benar-benar full fokus pelayanan. Sampai ke satu daerah yang namanya penginjilan ke Maibrat, ke Bu, kemudian merintis sebuah gereja di situ. Ketika gereja sudah mulai kami rintis, Tuhan utus lagi untuk kami ke Raja Ampat. Di Raja Ampat pun kami juga merintis sebuah pelayanan lagi. Ketika gereja sudah mulai berdiri, meskipun baru setengah jadi, nah di situ kami dengar ada satu tempat, itu nyebrang Samudra Pasifik dari Raja Ampat. Itu sudah banyak gereja datang ke situ, hamba-hamba Tuhan datang ke situ, pendoa datang ke situ. Setiap boleh datang ke situ untuk tujuan pelayanan atau berdoa atau apa, itu selalu ditentang, selalu ditolak, tidak boleh. Nah, saat itu kami sampaikan kepada gereja, kepada organisasi gereja, untuk saya rindu berangkat ke pulau ini. Oleh organisasi bilang, tidak usahlah Bram, sudah banyak gereja datang ke sana ditolak. Dan kita juga sudah pernah masuk ke sana. Daripada nanti kita ditolak lagi, malah bikin malu, tunggu nanti. Tapi saat itu memang kuat sekali dorongan untuk saya berangkat ke sana. Dan akhirnya nekat, saya berangkat ke pulau ini. Dari Raja Ampat itu 2 hari 1 malam, baru tiba di pulau ini. Memang betul Bapak Ibu Saudara, pulau ini memang begitu saya tiba pertama kali, luar biasa, gelap sekali. Auranya ini memang auranya tidak bersahabat. Nah, saat itu saya hanya bawa beberapa potong pakaian, saya taruh di ransel, bawa gitar. Begitu kapal sandar, karena itu gelap gulita, saya tidur di pelabuhan. Pas posisi saya tidur di pelabuhan, sampai pagi saya didatangi satu bapak. Bapak ini tanya kepada saya, Mas dari mana? Saya dari Raja Ampat, dari Waisai. Terus tujuan ke sini, saya ceritakan, saya ini penginjil, saya ini hamba Tuhan. Terus beliau, hamba Tuhan, diajarlah saya masuk ke kampung. Diajak masuk ke kampung, dibawa ke pimpinannya, terus perkenalkan. Tapi rupanya kembali lagi hal yang sama yang sudah dialami oleh rekan-rekan saya sebelumnya, kembali terjadi kepada saya. Jadi pada intinya saya tidak boleh masuk ke situ.
suruh cari ke tempat lain. Dan saya disuruh keluar dari kampung itu, tinggal di pelabuhan sampai kapal datang. Karena saya itu Bapak Ibu Saudara, kapal itu 2 minggu sekali. Jadi bukan seperti di kota yang setiap hari ada kapal. Di situ kalau sudah kapal sandar pergi datang lagi ya seminggu lagi. Selama saya menunggu di situ, sudah kembali bermalam di situ. Nah, pas bermalam di situ, pagi harinya, Bapak yang menemui saya pertama kali itu datang lagi, tanya kepada saya, Bapak sudah makan? Ya saya jawab dengan jujur, belum Pak. Dari pertama saya datang ke sini, sampai kemudian dibawa masuk ke kampung, dan keluar lagi saya belum makan. Oh kalau begitu mari ke rumah saya. Nah, saya diajak oleh Bapak ini ke rumahnya, beliau bilang dengan keluarganya, dengan istrinya pakai bahasa masyarakat di sana, yang kalau saya tidak salah tangkap itu disuruh bikin papeda, masak kuah kuning. Nah, selesai masak, saya diundang, diajak makan. Pas di saat saya makan, dorongan kuat sekali untuk sampaikan kepada beliau, sampaikan kepada Bapak ini. Nah, setelah saya makan, saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya minta maaf, terima kasih sudah dijamu untuk boleh makan di rumah Bapak. Tapi tadi Pak, saat saya sedang menikmati papeda, kuat sekali dorongan untuk saya sampaikan sesuatu kepada Bapak. Nah, kalau Bapak berkenan, saya sampaikan, tapi kalau tidak ya tidak. Oh, sampaikan saja Pak, kalau tidak Pak. Saya sampaikan kepada beliau, begini Pak, ada ayat yang mengatakan begini, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan dapat upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan dapat upah berkat orang benar. Saya tidak berbicara bahwa saya ini nabi atau saya ini orang benar, tidak. Tapi kedatangan saya ke pulau ini, di tempat ini, di tempat Bapak, saya menyampaikan berita, kabar yang dibawa kebanyakan nabi, para nabi, dan saya menyampaikan kabar, berita yang disampaikan oleh orang benar. Mungkin pelayanan saya, perintisan saya di sini tidak berhasil atau belum berhasil, tapi upah nabi dan upah orang benar sudah Bapak terima. Beliau bilang, amin. Tapi itu ada ayatnya Pak. Ada. Di mana Pak? Sebenarnya saya tahu ayatnya itu ada di Matius 10. Tapi saya tidak bilang kepada beliau di Matius, saya bilang ada di Injil Pak. Nah, Injil ada berapa, Bapak cari semua pasti ada ayat itu. Saya baru dengar ini, nah disitulah Bapak Ibu Saudara. Saya baru mengerti kenapa banyak hamba Tuhan, banyak penginjil, banyak pendoa, datang pergi, datang suruh pergi. Karena apa? Bahwa ternyata pemahaman Injil, kabar sukacita, kabar kebenaran, belum semua orang mengerti, belum semua orang mendengar. Dan Bapak ini bukan main-main, beliau ini adalah sebagai salah satu sekretaris, dibilang sekretaris jemaat atau apa. Ya kalau aktivis saja, ayat yang pasaran itu, beliau bilang baru dengar, bagaimana dengan orang yang lain. Disitulah mulai saya jatuh hati kepada tempat ini. Meskipun bagi kebanyakan orang, bagi kebanyakan hamba Tuhan, bagi banyak penginjil pelayan yang lainnya, menganggap tempat itu tidak bersahabat. Tapi saya melihat dari sisi lain bahwa bagaimana mereka bisa mengerti kalau mereka tidak tahu. Nah, mulai disitulah kemudian saya kembali ke pelabuhan, karena memang pesannya saya tidak boleh masuk kampung. Saya putar nanti berapa hari sambil saya jalan-jalan, saya jumpai beberapa orang. Nah, kemudian saya ketemu lagi dengan beberapa orang yang menyuruh saya pergi kembali ke pelabuhan. Samperi saya, Pak, tidak boleh masuk kampung, ingat. Kembali saya ke pelabuhan lagi. Besoknya saya putar lagi,
coba cari jalan di hutan yang tembus di tengah kampung. Rupanya perjalanan saya ketemu lagi dengan orang dan disampaikan kepada pimpinan di situ. Saya didatangi lagi, Pak, sekali lagi saya sampaikan tidak boleh masuk. Kalau sekali lagi masuk terjadi apa-apa, saya tidak tahu jawab. Sudah, saya kembali lagi ke pelabuhan. Berapa hari kemudian saya nekat Bapak Ibu Saudara. Saya putar masuk hutan yang paling jauh. Saya perkirakan ini kampung yang paling ujung. Tapi rupanya Tuhan baik. Begitu saya sampai di ujung kampung, rupanya sudah ada yang menunggu saya. Nah, disitulah kemudian saya mulai disidang, diarak ke pelabuhan. Kemudian dengan ultimatum keras. Sekali ini yang terakhir kali saya sampaikan pada Bapak, jangan coba-coba masuk kampung lagi. Berani masuk kampung, terpaksa kami melakukan tindakan kekerasan. Kemudian saya tinggal di situ, terus salah satu dari yang ngantar ini teriak, suruh pulang sekarang saja. Apa harus pulang? Saya ngomong, kalau saya pulang, saya naik apa Pak? Kapal kan harus menunggu berapa hari lagi. Kapal 2 minggu sekali. Terus harus bagaimana? Masa saya harus berenang? Oh terserah. Dijawab, terserah mau terbang, mau berenang, terserah. Yang penting tidak boleh ada di tempat ini. Nah, saat itu saya teringat. Tiba-tiba tergerak saya untuk ngomong. Sampaikan kepada beliau ini. Jadi saya harus pergi sekarang. Iya. Oke, baik Pak. Memang saya harus pergi sekarang, tidak masalah. Tapi kalau saya harus berenang, saya harus menceburkan diri ke laut, itu sama saja dengan saya bunuh diri. Sia-sia pelayanan saya. Sudah, saya cuma ngomong, Bapak ingat cerita Yunus? Yunus dibuang ke laut karena lari dari panggilan. Saya ini dibuang ke laut karena sedang dalam tugas pelayanan. Sudah, saya duduk di pinggir pelabuhan, bubar. Tapi tidak tahu ketika pas saya sedang santai duduk, tidak tahu siapa yang tendang saya dari belakang. Tahu-tahu saya kayak ada yang dorong, saya jatuh ke pinggir pelabuhan. Dan untungnya ke pelabuhannya tidak terlalu dalam saat itu. Sudah saya naik, saya ganti baju, kembali hidup di situ. Saya cuma teringat satu hal. Tuhan kok seperti ini? Ternyata kok malah seperti ini di sini. Mereka tidak punya kasih. Memang saya manusia, saya seperti tidak bisa menerima. Tapi saya diingatkan sesuatu, Bapak Saudara. Saya diingatkan sesuatu sepertinya begini. Ingat, dulu pun kamu pernah ada pelayanan Tuhan. Ada anakku kamu buang ke sungai. Nah sekarang pun ini kamu juga harus mengalami. Loh, tapi kan aku sudah jadi hamba Tuhan. Nah kamu kira kemarin itu bukan hamba Tuhan? Ukuran yang kamu pakaikan kepada orang lain, itu yang akan aku pakaikan kepada kamu. Saya jadi ingat ayat itu. Jadi Bapak Saudara, saya ini termasuk salah satu orang yang terlalu percaya dengan yang namanya tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur, hati-hati. Kalau kita menabur kebaikan, ya kita akan tuai kebaikan. Tapi kalau kita menabur hal yang buruk, bisa jadi hal itu yang akan kita tuai. Dan hal itu terjadi. Dan saya alami sendiri. Yang mana saya pernah membuang penginjil ke sungai. Sekarang saya pun dibuang bukan ke sungai, ke pelabuhan, buang ke laut. Selesai itu, besoknya saya dihadang beberapa orang tidak boleh masuk ke masuk kampung, kan ada gapura navigasi. Ada beberapa orang menghadang saya. Kemudian sepertinya mereka mau melakukan kekerasan kepada saya saat itu. Karena saya menangkap belakang tidak baik. Dan ketika salah satu
mendatangi saya. Kenapa belum pulang, Pak? Ya, saya nunggu kapal. Nggak usah tunggu kapal. Pokoknya nggak boleh tinggal di sini. Mau masuk ke hutan kemana terserah. Nggak boleh ke sini. Sebentar lagi tempat ini mau dipakai. Nggak lama, Bapak Ibu Saudara, saya lihat langit itu mendung. Saya lihat langit mendung, seperti mau hujan deras. Saya lihat sekeliling ada satu tempat, agak jauh di pinggir pantai, banyak rumah-rumah kecil-kecil. Nah, sambil saya menunggu berteduh, saya lari ke tempat situ. Rupanya Tuhan baik, tempat itu kuburan. Sudah saya karena sambil menunggu hujan, saya berteduh di tempat situ. Kuburan di Papua itu, Bapak Ibu Saudara, itu kuburan tapi diberi rumah. Jadi di keramik, atapnya diberi kayak rumah-rumahan begitu. Tujuan saya hanya berteduh sebentar, nanti saya masuk ke hutan. Tapi rupanya luar biasa, hujan hampir 1 minggu tidak berhenti. Pelabuhan yang tingginya bisa 6 meter lebih dari permukaan air itu tenggelam. Bahkan air sudah mau masuk ke kantor navigasi. Mau tidak mau ya selama hampir 1 minggu saya tidur di kuburan. Dan rupanya begitu hujan reda, besoknya saya keluar lagi, karena sudah 1 minggu tidak mungkin saya masuk ke hutan. Saya coba jalan ke kampung pelan-pelan. Tapi ajaib Bapak Ibu Saudara. Itu saya jalan masuk ke kampung itu, saya berpapasan dengan banyak orang. Satu pun tidak ada yang berani melihat saya. Yang tadinya ngancam saya pun tidak ada yang berani melihat saya. Setelah saya cari alasannya kenapa, rupanya itu kuburan angker. Kuburan yang paling ditakuti oleh warga sekitar situ. Dan saya satu-satunya orang yang sempat tidur di situ 1 minggu tanpa terjadi apa-apa. Mereka berpikir bahwa saya ini mungkin orang sakti atau apa. Padahal memang saya dari kecil besarnya di Bergoto, di Semarang dekat kuburan. Sudah terbiasa bagi saya untuk tidur di yang namanya kuburan. Saya sekolah pun pulang perginya, berangkat dan pulangnya lewat kuburan. Jadi rupanya memang cara Tuhan kadangkala menolong kita tidak seperti yang kita bayangkan. Saya sempat berpikir, sampaikan Tuhan, kalau memang jalan keluarnya seperti ini, untuk saya bisa pelayanan di sini, kenapa tidak dari awal suruh tidur di kuburan? Padahal sebelum itu, saya protes pas hujan deras. Tuhan kalau cuma tidur di kuburan, tidak harus di sini. Di Sorong juga ada, di Raja Ampat juga ada. Kalau di sini hanya tidur di kuburan, buat apa? Tapi rupanya setelah 1 minggu hujan selesai, baru saya tahu jawabannya bahwa dengan tidur di situ kamu akan aman. Jadi sampai hari ini pun saya keluar masuk mulai dari pantai sampai ujung gunung, kembali lagi ke pantai, kembali ke ujung gunung, tidak ada satupun orang yang permasalahkan kedatangan kehadiran saya. Sampai di situ kemudian pelayanan kami mulai kami rintis pelan-pelan. Kemudian kembali lagi saya ketemu keluarga, saya sampaikan untuk bahwa mereka tempat di mana yang kami rintis ini. Dan istri saya berpikir 2 kali karena kondisi keadaan seperti itu. Meskipun keluar masuk ke situ sudah aman, tapi untuk membawa keluarga sepertinya masih belum kondusif. Ya sudah, akhirnya saya pelayanan di pedalaman dan istri saya ada di kota sampai saat ini. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kami juga ada pelayanan di tempat lain yang nanti sebagian fotonya akan ditayangkan. Ada satu tempat di mana saat ini rindu kami kumpulkan, yaitu di daerah Halmahera. Di situ ada satu suku namanya suku Tokutil. Suku ini Bapak Ibu Saudara, waktu kami datang ke sana pertama kali, suku ini tidak ngerti apa itu gula, apa itu garam. Kami tanya,
presiden tidak kenal, kami tanya gubernur tidak tahu, kami tanya bupati, wali kota tidak ngerti, apalagi lurah, RT, RW lebih tidak ngerti lagi. Jadi saat itu kami dapat info bahwa ada satu suku yang terasing di Halmahera. Nah, di situ kami dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, kami patungan, kami untuk mencoba bermisi ke sana. Dan memang menurut mereka bahwa kami ini pertama kalinya yang datang singgah ke tempat mereka di tengah hutan. Jadi kalau perjalanan dari tempat kami di Sorong, itu kami harus naik kapal Pelni turun Ternate, perjalanan sehari semalam turun pelabuhan Ternate turun lagi, naik pickup, kita lanjut ke pelabuhan kecil, pelabuhan Bastiong. Nah, kemudian di pelabuhan Bastiong kita naik taksi laut, lanjut ke Sofivi. Sofivi nanti kita sewa truk atau apa yang tak terbuka, kita menuju Desa Buli. Desa Buli kita istirahat semalam. Besok pagi kita lanjut lagi perjalanan sehari ke Desa Sosolat. Nah, Desa Sosolat ini sudah masuk suku Tokutir, itu sudah di ujung pulau, pinggirnya sudah laut. Saya pikir itu suku Tokutir, ternyata belum, Bapak Ibu Saudara. Jadi di Desa Sosolat itu kami harus bermalam semalam lagi karena melihat cuaca kondisi laut. Rupanya kami harus naik perahu lagi 6 jam perjalanan singgah di desa namanya Desa Waisangu. Saya pikir Desa Waisangu sudah sampai ke suku Tokutir, belum suku Tokutir yang kami maksud. Kami harus naik lagi lanjut perjalanan laut lagi. Karena di Desa Waisangu kita tambah solar. Lanjut ke Desa Tuweki Mangeri. Di Desa Tuweki Mangeri nanti lanjut lagi pakai truk 6 jam baru sampai di pinggir hutan. Dan di pinggir hutan itu kami harus bermalam di situ semalam, sementara dari tim kami ada yang masuk ke hutan, jalan kaki masuk ke suku yang pertama, nanti ada di kutub. Di situ kita nego, kalau kita sampaikan kepada mereka bahwa akan ada tim misionaris dari Sorong, tim misi untuk bermisi ke mereka. Nah, kalau mereka bisa menerima, ya kami akan disambut untuk masuk ke dalam hutan. Tapi kalau mereka bilang tidak boleh masuk, ya jangan pernah dipaksakan, karena hasilnya akan tidak baik. Tapi puji Tuhan saat itu, Tuhan izinkan pagi-pagi salah satu utusan yang kami kirim untuk masuk ke hutan datang temui kami bahwa Pak, kita diizinkan masuk. Nah, disitulah kami masuk. Rupanya dari pinggir hutan itu butuh waktu 5 jam paling cepat untuk kami bisa sampai di rumah-rumah mereka. Rupanya mereka ini ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang kami kunjungi ini yang sudah lebih modern, meskipun masih pakai rotan, baju rotan dengan kulit kayu. Tapi mereka sudah mengenal dunia luar. Jadi kelompok yang pertama itu yang kami kunjungi, kami bincang-bincang, dan rupanya berapa puluh kilometer lagi ada kelompok kedua. Ini kelompok yang lebih agak ekstrim, karena mereka benar-benar telanjang bulat nih pakai baju. Dan itu pun masih ada kelompok lagi. Dan ini lebih ekstrim lagi, yang lebih ke tengah lagi. Yang menurut informasi yang saya terima masih kanibal, Bapak Ibu Saudara. Disitulah yang kami ini yang berhamba Tuhan dalam pelayanan banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami tantangan di tempat pelayanan kami masing-masing. Sebenarnya kami berangkat ke suku ini pun ada beban juga dari kami. Nah, pas ketika kami sampai di suku ini, kemudian kami lihat mereka ini yang tidak mengenal gula, tidak mengenal garam, tidak mengenal uang, belum mengerti apa-apa. Bahkan Tuhan pun mereka belum punya. Tuhan yang mereka itu cuma matahari dan bulan. Jadi kalau pagi hari mereka ini para bapak ini pergi untuk berburu, ibu-ibu ke ladang, anak-anak yang bermain dengan kami. Nanti jam 4 sore
Bapak pulang, tidak lama kemudian langit gelap, mereka tidur. Jadi aktivitasnya mereka begitu rutin seperti itu. Tapi satu hal yang kami dapatkan adalah tujuan kami beberapa hamba Tuhan ini berkunjung ke mereka untuk menginjili mereka. Tapi rupanya justru mereka lah yang menginjili kami. Saat itu Bapak Ibu saya memang melihat kondisi mereka, saya menangis. Menangis bukan karena apa, saya menangis karena saya teriak, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya kalau seringkali saya banyak mengeluh. Kadangkala saya bersungut-sungut karena keadaan yang mungkin tidak menyenangkan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya melihat seringkali kita ini para hamba Tuhan bisa ngomong kepada jemaat, sampaikan kepada jemaat apa mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tapi pada kenyataannya ketika diberhadapkan pada keadaan yang kurang bersahabat, kurang mengenakan, entah itu lampu padam, pulsa telat, uang agak terlambat, makanan kurang sedikit, seringkali kita mengeluh. Tapi begitu kita melihat mereka yang belum kenal Tuhan, bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi hidupnya penuh sukacita. Disitulah kemudian kami dengan beberapa Tuhan ini terbeban berkomitmen untuk menjangkau mereka. Dan ini pun pergumulan kami. Luar biasa mereka, Pak Ibu Saudara. Ketika kami bincang-bincang seperti ini, berhadapan muka ketemu muka, itu kalau malam hari, itu kami tidak bisa melihat wajah mereka. Benar-benar gelap gulita. Seperti apa? Gelap itu seperti bisa diraba karena begitu gelapnya. Tapi yang luar biasa, pertolongan Tuhan kepada mereka. Begitu mereka mendengar ada suara babi hutan atau apa bergerak, entah bagaimana caranya, mereka bisa ambil tombak, kejar babi hutan itu sampai ketangkap. Saya juga tidak mengerti. Mereka ini punya ilmu apa, matanya terbuat dari apa, saya tidak mengerti. Tapi yang kami tahu, memang suku di sana itu unik. Ada yang matanya warnanya agak merah kayak kelereng, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu keunikan dari suku Togut ini. Jadi meskipun dalam keadaan yang gelap gulita, mereka bisa melihat. Jadi pas kami bincang-bincang pun mereka bisa melihat kami meskipun kami tidak bisa melihat mereka. Nah, itu yang ini saya sampaikan. Menjadi pergumulan kami adalah kami rindu ketika kami berkunjung lagi ke sana, kami bisa membawa penerangan bagi mereka. Mungkin entah solar cell yang portable atau bagaimana, karena seperti apapun kalau tanpa penerangan sangat susah sekali untuk kami melayani mereka. Kalau pagi ketemunya hanya dengan anak-anak, siang sedikit baru ketemu dengan ibu-ibu, sore bapak baru pulang. Jadi penginjilan kami kurang efektif. Makanya itu pergumulan kami. Dan semoga Tuhan izinkan dalam waktu dekat, ketika Tuhan izinkan kami dengan tim berangkat ke sana lagi, kami boleh membawa solar cell untuk menjadi jawaban bagi masyarakat yang ada di sana. Karena kerinduan kami, malam kami bisa ketemu, kami bisa bincang-bincang, kami bisa memperkenalkan kepada mereka, membaca dan menulis, kami bisa kesaksian, kami bisa sampaikan siapa itu pribadi Yesus kepada mereka. Itu yang di pergumulan kami saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang perlu kita pegang, apapun keadaan kita, bagaimanapun tempat ibadah kita layak bersyukur. Ada saudara kita yang ada di pedalaman, yang di pesisir, yang tepatnya jauh dari perkotaan. Mereka rindu punya tempat ibadah yang layak, tetapi hal itu belum mereka dapatkan. Tapi toh seperti apapun itu, mereka tetap menikmati yang namanya ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi malam hari ini
saya mengucap syukur kalau boleh diberi kesempatan kesaksian menyaksikan perjalanan bagaimana saya mengenal Tuhan, kemudian yang dari tadinya tidak mengenal Tuhan, orang yang anti dengan yang namanya kekristenan, kemudian Tuhan tangkap, kemudian dipakai untuk menjadi alatnya, sampai dikirim ke Papua, sampai dikirim ke Halmahera, sampai nyebrang ke Samudra Pasifik, tempat yang terakhir itu sudah berbatasan dengan negara Palau. Dan nanti juga ada beberapa fotonya yang akan Bapak Ibu lihat dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan tempat yang sangat sederhana, tetapi mereka menikmati yang namanya ibadah, menikmati hadirat Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun kondisi tempat ibadah kita, selayaknya kita terus mengucap syukur. Karena masih ada saudara kita di belahan lain yang belum beruntung seperti kita. Tapi Tuhan tetap sukacita ada di dalam kehidupan mereka. Jadi mungkin demikian kesaksian dari saya. Ya teman-teman, ada firman Tuhan juga yang saya mau bagikan bagi kita semua. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Wow, luar biasa firman Tuhan. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian yang luar biasa ini, dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, boleh memberkati kita, dan iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.